Ini mungkin Pak, ada pertanyaan dari Pak Sugeng, mungkin kita sambil interaktif ya teman-teman ya. Iya, Jadi boleh. kan kita pertanyaan dibangun oleh pertanyaan begitu ya. Apakah zona kenyamanan selalu berbanding lurus dengan tingkat keterbukaan? Nah, dan apakah ini ada kaitannya dengan rasa percaya diri dari satu orang? Oke. Zona kenyamanan dan tingkat keterbukaan itu merupakan dua elemen yang berbeda. Jadi ada orang yang zona kenyamanannya, kita mengatakan gini, mungkin kalau hal ini yang ditanyakan Pak Sugeng itu mungkin mengacu ke sampel yang kita sempat bahas juga dulu, mungkin yang sering dibahas ya, itu tentang introvert dan extrovert gitu ya. Orang yang extrovert itu biasanya adalah nyaman berada di ruang publik, suka berinteraksi sosial dan terbuka ke semua orang gitu kan. Nah, di mana introvert akan berada di sisi kebalikannya semua gitu kan. Cuman sekarang menjawab apa yang Pak Sugeng tanyakan ini, zona nyaman dia bisa indoor, ya indoor. Tapi tingkat keterbukaannya dia bisa inklusif. Kan nggak sebanding. Kalau tadi harusnya kalau berbanding lurus itu artinya kalau orang yang indoor harusnya dia eksklusif gitu kan. Karena itu tipikalnya ke arah introvert gitu mestinya. Gitu. Tapi dia bisa cross. Kenapa? Karena zona nyamannya indoor, dia hanya merasa lebih nyaman di tempat yang lebih private. Misalkan kamarnya gitu ya, atau ruangannya atau kantornya gitu. Tetapi dia berteman dengan banyak orang dan dia terbuka untuk berteman ke semua orang. Itu melalui apa? Media sosial misalkan. Nah, artinya kan dia tingkat keterbukaannya tidak berbanding lurus dengan preferensi dari zona nyamannya dia kan. Gitu. Jadi untuk yang zona kenyamanan yang kalau di screen share yang di atas ini dan keterbukaan itu dua hal yang berbeda. Iya. Nah, kalau ini kebetulan di contoh yang ada di layar ini kita melihat orang yang benar-benar ekstrovert. Karena ini kita bisa katakan ekstrovert karena biru di satu sisi gitu, dengan degree yang cukup tinggi ya. Gitu. Kalau dia masih di angka-angka 50, 48 tuh artinya kan sisi introvert dia pun masih ada, maksudnya dari sisi samping ya. Sebetulnya kita nggak boleh melabel orang ya. Extrovert dan introvert itu label yang sering ditempelkan. Tapi sebetulnya di dalam extrovert dan introvert itu banyak sekali elemen gitu. Nah, di kita aja hanya ada 3 gitu. Padahal sebetulnya mungkin bisa lebih dari 3 gitu. Ini pertanyaan lanjutan dari Pak Sugeng, ada pertanyaan kedua lanjutnya Pak Adi. Apakah zona kenyamanan dan keterbukaan ini ada kaitannya dengan rasa percaya diri, atau kalau toxic behavior-nya mungkin yang dibalik minder begitu ya? Iya. Ada, bisa terjadi. Tapi sebetulnya kalau kita mengatakan zona nyaman mungkin ada sedikit, karena dia kan otomatis orang yang preferensinya private, dia otomatis akan berpikir banyak untuk ketemu banyak orang kan. Nah, dia lebih suka hal yang private kan. Kok lebih nyaman kalau itu lingkungannya cuman isinya 10 orang gitu kan, bukan 100 orang gitu. Nah, tapi kembali lagi, kita bilang private itu bisa 10, bisa 20, bisa 30. Itu juga masih private. Gitu. Dengan ketentuan apa? Keterbukaannya misalkan dia eksklusif, tapi eksklusifnya dia 30 ini tipenya sama. Tipikal orangnya masih kelihatan, masih sama gitu. Satu community dengan dia, satu kita bilang satu frekuensi dengan dia ya. Dia masih bisa nyaman kan? Artinya 30 orang itu dia masih ngerasa nyaman gitu. Jadi zona nyaman ini juga bukan sesuatu yang bisa kita gambarkan dengan angka. Pasti kalau di atas 10 itu pasti dia lebih terbuka gitu misalkan. Ya, suka yang outdoor itu juga enggak juga gitu. Kembali ke topik kita malam ini adalah toxic kan. Kalau kita sudah mengatakan toxic, itu pasti dengan degree yang tidak
kita mengatakan bukan dalam degree yang normal gitu maksudnya. Yang kita lihat adalah kalau ini perilaku ini atau trait ini sudah sedikit ke arah tinggi gitu maksudnya. Potensialnya sedikit ke arah tinggi untuk kemungkinan terjadinya gitu. Baru kita bisa sebut itu toksik gitu. Andi, ini ketika kemarin teman-teman mendaftar itu ada satu pertanyaan sebenarnya. Jadi itu ada satu survei, satu polling, ada temperamen tinggi, ada micromanage, dan juga manipulatif. Itu top 3-nya. Nah, ini ada ditampilkan di slides-nya. Nah, ini mungkin apa nih kira-kira perilakunya orang yang kayak gimana sih yang punya kecenderungan punya perilaku toksik ini nih? Karena perilaku toksik ini kan nggak kelihatan ya sebenarnya. Mendadak aja toksik begitu. Sebetulnya kita nggak mengatakan bahwa perilaku toksik ini dengan mudah kita akan lihat di orang. Nah, yang jelas memang ketika kita dalam sebuah pressure atau dalam sebuah tekanan, baru perilaku ini akan muncul biasanya atau diberi kesempatan gitu ya. Jadi either ada chance atau ada pressure. Ini dua hal ini bisa memicu perilaku toksik yang tersembunyi untuk muncul ke permukaan. Nah, problemnya adalah ketika kita mengatakan perilaku toksik ini dengan mudah kelihatan, itu artinya adalah biasanya dia akan memiliki frekuensi yang agak tinggi. Jadi potensialnya tuh agak tinggi untuk occurrence-nya. Nah, kalau kita lihat tadi contoh yang satu misalnya kita lihat yang paling ini tinggi ya, bertemperamen tinggi, benar? Ya. Kalau bertemperamen tinggi ini biasanya orangnya kan pasti orangnya keras ya. Ya, biasanya kalau orang yang keras, dia seringkali dia nggak bisa melihat sudut pandang orang lain ya. Itu artinya kalau nggak sesuai dengan saya, ya nggak sesuai, nggak bisa gitu kan. Nah, itu biasanya yang akan terjadi adalah ketika dia dasar dari prinsip dia mengambil sebuah keputusan itu pasti hak dan hukum, sesuai atau enggak gitu. Jadi elemen-elemen lainnya pun perlu kita consider gitu. Yang satu itu. Yang kedua sudah jelas ya, logika pasti dia dalam memutuskan, dan itu sangat tinggi sekali. Ya. Ketiga pasti realita. Itu juga pasti. Itu di satu sisi di situ pasti akan kelihatan semua. Ya, seperti itu. Belum lagi ditambah mungkin ada perfeksionis. Dia merasa bahwa yang perfect itu cara saya gitu. Jadi dia kalau dibantah nggak mau gitu. Terus dia mungkin bukan tipe orang yang terlalu fleksibel. Dia mungkin tipe orang yang prinsipalnya kuat, giginya kuat. Gitu. Pasti itu elemen-elemen itu pasti akan ada. Cuman mana yang lebih berperan gitu di dalam. Ini menarik karena tadi Pak Andi ada menyebutkan sebenarnya yang kita lihat tadi ya, tadi misalnya ini perfeksionis, tuntutan pada realita, logika, mungkin ini tidak kelihatan ya pada umumnya, oh ya orangnya logika banget, logik banget gitu ya. Tapi ketika ada kanan begitu tadi poinnya ya, dia bisa memunculkan si toxic behavior yaitu temperamen perilaku dengan degree yang cukup tinggi. Maksudnya dengan tingkat yang cukup tinggi kayak dominan, sangat dominan gitu. Itu yang biasanya akan lebih memicu. Jadi ini sebenarnya seperti pedang dua sisi ya sebenarnya ya. Kalau terlalu tinggi juga artinya kayak tidak, contoh misalnya yang di sini saya lihat tidak mudah berubah, biru gitu ya, biru artinya dominan, wah dia tidak mudah berubah nih, tapi pada saat bersamaan lebih mudah terpicu gitu tadi ya. Iya, lebih mudah terpengaruh kan. Kalau ini dia tidak mudah berubahnya, dia tinggi kan berarti gigih kan. Artinya dia sangat bersikeras dengan apa yang dia sudah
putuskan ibaratnya gitu, atau dia sudah percaya gitu, ya kelas gitu. Cuman perlu diingat juga bahwa ini nggak bisa kita mengatakan oh itu pasti berarti kalau yang ininya tinggi itu pasti nanti toksik di sininya. Belum tentu juga, kan elemennya bukan cuma itu. Bisa jadi dia hanya tinggi di satu elemen ini kan. Nah, ketika itu akan menjadi toksik ketika beberapa elemen itu memiliki nilai yang tinggi semua gitu loh. Potensial perilaku yang dominan itu akan memunculkan gitu. Ini berarti toxic behavior ini atau perilaku toksik ini berarti ada pemicunya dan bukan bawaan berarti ya, Pak Andi? Kita bicara begini, antara pemicu dan bawaan itu kita mesti pisahkan. Ya, kalau kita ngomong pemicu itu adalah yang namanya external factor. Ya, yang namanya toxic behavior itu adalah potensial dari perilaku kita, dari karakter yang kita punya. Ada kemungkinan kecil, ada kemungkinan besar kita bisa memiliki toxic behavior yang bentuknya seperti ABC misalkan. Nah, pemicu ini, external factor ini memicu atau tidak? Kalau tidak, ya mungkin tidak akan kelihatan. Tapi kalau ini kita katakan dengan degree yang cukup tinggi, pemicu sedikit saja ada, dia akan langsung kelihatan. Tapi kalau degree-nya dia kecil, ada pemicu pun mungkin tetap nggak akan kelihatan. Ini ada pertanyaan di kolom chat untuk melanjutkan diskusi kita barusan. Jadi, apakah trauma atau pengalaman buruk itu bisa merubah perilaku seseorang, jadinya toxic behavior-nya ini ada kemungkinan besar, kemungkinan kecil yang tadi, karena pemicunya itu kan eksternal. Gini, trauma atau pengalaman buruk, yang penting adalah yang kita pahami begini. Kita mengatakan behavior itu adalah sebuah perilaku, kan? Perilaku itu tidak terjadi seketika, tapi terjadi karena sesuatu yang kita jalani dari hari ke hari sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan itu melekat ke diri kita. Ya, jadi kalau kita mengatakan trauma itu selama itu trauma, misalkan kita dapat sesuatu dan itu tidak melekat, ya harusnya tidak akan terlalu ada efek sebetulnya. Nah, kecuali ada kejadian yang membuat kita ngomong trauma ya. Kalau trauma itu harusnya membekas ya sebetulnya. Nah, karena itu membekas sudah pasti. Ketika kita mengalami perubahan karakter atau kita merubah perilaku kita, otomatis ketika tadinya, contoh nih misalkan nih tadinya nilai rasional kita atau nilai hukum kita tadi itu hanya 50-an gitu. Ya, atau tengah-tengah aja, normal-normal aja. Tahu-tahu karena ada trauma ini, itu jadi 70 gitu. Nah, karena itu jadi dominan, maka itu bisa berimbas ke beberapa perilaku toksik yang ada dasar dari ini kan. Yang akan ada dasarnya dari ini. Nah, setelah dia jadi 70 dan kemungkinan untuk tertriggernya jadi tinggi dan itu terus-menerus tertrigger, itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Sebetulnya itu kan kayak apa ya? Kita bilang kayak ayam sama telur kan. Ya, ada ayamnya dulu, telurnya mau muncul kan, gitu. Nah, kalau pas ini kebetulan, tapi setelah itu bisa juga putar kan dia. Bisa juga karena ada perilaku toksik ini, trigger sedikit saja sudah langsung muncul gitu. Di sisi kebalikannya gitu. Jadi nggak selalu melulu pasti dari eksternal faktor
yang harus dengan degree tertentu gitu kan. Ini dua-dua ini ada gradasinya. Tekanan yang tinggi dengan perilaku yang lebih mungkin untuk muncul gitu. Nah, ketika itu lebih mungkin untuk muncul, tekanannya nggak perlu tinggi kan. Dan kemungkinan besar atau kemungkinan kecil untuk itu muncul itu adalah sesuatu yang dari dalam diri kita sendiri. Yang dari dalam dulu, ya. Ya contoh lah, itu yang kalau kita orang yang sabar, katakanlah ketemu orang yang sabar sekali gitu ya. Mau kita apa-apain juga dia fine-fine aja kan. Gitu. Tapi bukan berarti fine itu nggak ada apa-apa gitu. Dia kan kayak, kita ibaratkan aja seperti gelas kosong. Kemudian kita isi nih. Diisi pelan-pelan nih emosinya, diisi, ditumpuk, suatu saat akan meluap juga kan. Gitu. Nah, kita bayangkan kalau perilaku toksik itu gelasnya mungkin sudah setengah penuh gitu. Dituang air lebih cepat dia daripada yang tadi gelas kosong gitu. Oke, ini menarik. Berarti perilaku toksik ini itu bisa sudah memang bawaannya gelasnya lebih penuh atau gelasnya lebih kosong, ditambah dengan tekanan atau faktor eksternalnya untuk memicunya tadi ya sebelum betul. Si gelasnya itu meluap gitu ya. Betul, iya.